kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tunanetra dan tunarungu. Sebelum itu perkenalkan, saya Fadila Abdul Aziz. Saya Arvinda Stuti. Saya Bita Noviarini. Saya Lisa Natalia. Saya Foratis dari Waru. Saya Jessica Mariani Putri. Saya Rati Febriana Wijati. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan definisi dari tunanetra dan tunarungu. Untuk tunanetra merupakan hambatan seseorang pada penglihatan dalam memperoleh informasi. Tunanetra merupakan salah satu tipe anak berkebutuhan khusus atau ABK yang mengacu pada hilangnya fungsi indera visual seseorang. Kemudian untuk tunarungu sendiri, Halahan dan Kaufman mengemukakan bahwa tunarungu adalah orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami kehambatan dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar hearing aid. Oke, selanjutnya adalah penyebab dari tunanetra ataupun tunarungu. Jadi penyebab tunanetra itu sangat bervariasi ya teman-teman. Bisa dilihat dia tuh ada yang dari genetika maupun trauma pada mata. Umumnya tunanetra itu terjadi karena faktor keturunan. Tapi ada hal lain penyebabnya. Yang pertama itu ada seperti tertular penyakit dari ibu saat mengandung kepada janinnya. Setelah itu ada kecelakaan selama proses persalinan atau sesudah lahir sebelum masa pendewasaan. Setelah itu juga ada kerusakan pada bagian struktur mata. Dan untuk tunarungu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, itu juga ada faktor keturunan. Tunarungu juga terjadi karena adanya kerusakan pada struktur telinga atau seperti robeknya gendang telinga. Terus juga ada terdapat jaringan yang abnormal di dalam telinga. Setelah itu didukung dengan bentuk telinga dan infeksi yang terjadi di dalam telinga. Hambatan pendengaran juga dapat muncul dikarenakan tidak memanfaatkan pendengaran dan telinga sesuai fungsinya, yang mana hal ini membuat hilangnya fungsi telinga. Jadi teman-teman, kalau kita punya pendengaran telinga yang baik, saat ada orang yang memanggil kita tapi kita tidak menjawab, itu juga bisa menyebabkan kebiasaan yang seperti itu bisa menyebabkan kita menjadi salah satu tunarungu ini ya. Karena kita jadi sering berhalusinasi kalau ada orang memanggil kita karena kita pura-pura nggak dengar. Oke? Oke, selanjutnya klasifikasi tunanetra. Yang pertama, berdasarkan kemampuan penglihatan. Ini dibagi menjadi 3, yaitu low vision, yang kedua partially sighted, dan yang ketiga totally blind. Nah, low vision ini mereka memiliki hambatan dalam penglihatan tetapi masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan yang masih menggunakan indera penglihatan. Nah, yang kedua yaitu partially sighted atau tunanetra setengah berat. Dalam kategori ini, anak yang tunanetra yang setengah berat itu kehilangan sebagian daya penglihatannya. Nah, untuk mengikuti program pendidikan ini menggunakan alat khusus seperti kaca pembesar, dan untuk membaca tulisan itu menggunakan huruf yang bercetak tebal. Dan yang ketiga yaitu totally blind atau buta total. Anak ini sama sekali tidak dapat melihat atau tidak dapat merangsang cahaya. Yang kedua yaitu berdasarkan kelainan pada mata. Hiperopia itu dalam bahasa Indonesia artinya rabun jauh. Anak bisa melihat benda dalam jarak jauh lebih jelas daripada melihat pada benda dekat. Yang kedua itu miopia atau rabun dekat. Kondisi ini disebabkan karena bola mata yang panjang. Nah, sinar cahaya yang masuk ke mata itu berada di depan retina. Yang ketiga yaitu astigmatism atau kondisi yang disebabkan karena bola mata yang lonjong. Ini sinar cahaya yang masuk ke mata berada di 2 titik. Nah, ini solusi untuk masalah ini menggunakan kacamata silinder. Yang terakhir yaitu berdasarkan waktu terjadinya. Ini dibagi menjadi 2, tunanetra sebelum dan sejak lahir atau kongenital. Disebabkan beberapa faktor seperti faktor genetik dan infeksi pada ibu. Yang biasanya pada kongenital ini tidak memiliki pengalaman visual sama sekali atau memiliki pengalaman visual yang terbatas. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau acquired.
Nah, ini kondisi muncul akibat adanya penyakit atau cedera seperti ada kecelakaan itu, ada benda masuk yang benda keras yang masuk ke mata itu bisa menyebabkan tunanetra. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi tunarungu. Pada kelompok pertama, ini termasuk dalam kategori hilangnya pendengaran ringan dengan mampu berkomunikasi dengan menggunakan pendengarannya. Gangguan ini merupakan ambang batas atau borderline antara orang yang sulit mendengar dengan orang normal. Dan pada kelompok 2 yaitu marginal. Pada kelompok ini seseorang akan sering mengalami kesulitan mengikuti suatu pembicaraan pada jarak beberapa meter saja. Untuk kelompok 3 termasuk dalam kategori sedang, yaitu orang tersebut dapat dibantu dengan alat bantu dengar atau bantuan mata. Orang ini masih bisa belajar berbicara. Terus kelompok keempat yaitu berat. Pada kelompok ini orang ini tidak bisa belajar berbicara tanpa menggunakan teknik khusus. Gangguan ini dianggap sebagai tuli secara edukasi. Lalu pada kelompok 5 sudah termasuk dalam kategori parah. Karena orang di sini tidak dapat belajar bahasa dengan mengendalikan telinga meskipun telah didukung dengan alat bantu dengar. Selanjutnya ini berdasarkan waktu mulainya terjadinya ketulian dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah prelingual deafness, yaitu suatu kondisi seseorang di mana ketulian sudah ada sejak lahir atau sebelum dimulainya perkembangan bicara dan bahasa. Yang kedua, postlingual deafness, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami ketulian setelah ia menguasai bicara atau bahasa. Singkatnya seperti terkenal dari AA. Karakteristik dari tunanetra. Yang pertama ada karakteristik fisik. Ini cirinya meliputi yang pertama ada penglihatan kabur untuk jarak dekat maupun jauh. Yang kedua ada kesulitan melihat dan mengambil benda kecil di sekitarnya. Yang ketiga ada kerusakan nyata pada kedua belah mata. Yang keempat ada sering meraba-raba dan tersandung saat berjalan. Yang berikutnya ada bagian belah mata berwarna keruh. Terus ada mata terus bergoyang. Yang kedua ada karakteristik kognitif. Yang pertama ada keterbatasan dalam mengenali warna. Yang kedua kesulitan dalam mengenali ukuran. Terus kesulitan dalam mengidentifikasi jarak ruang. Berikutnya ada keterbatasan dalam kemampuan berpindah tempat. Yang berikutnya ada karakteristik sosial dan emosional. Ini meliputi kesulitan mengetahui gambaran lingkungan melalui pengalaman dan peniruan. Yang kedua ada tidak memiliki gambaran cara melakukan komunikasi nonverbal, berarti anak dengan tunanetra ini kesulitan memahami atau meniru komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh. Yang terakhir ada karakteristik perilaku. Ini cenderung kurang mampu memperhatikan kebutuhan harian sendiri, yaitu selalu menerima bantuan dari orang lain dan memiliki sikap pasif dan selalu menampilkan perilaku stereotip, yaitu menekan mata, membuat suara dengan jari, menggoyangkan anggota tubuh, dan berputar-putar. Yang selanjutnya ada karakteristik tunarungu. Yang pertama ada karakteristik inteligensi atau akademik. Ini anak tunarungu umumnya memiliki inteligensi rata-rata atau normal. Prestasi akademik anak tunarungu ini seringkali lebih rendah dibandingkan dengan anak normal. Kesulitan dalam menangkap pelajaran secara verbal, biasanya anak tunarungu ini keterbatasan dalam memahami informasi yang disampaikan secara verbal. Kemudian ada karakteristik sosial emosional, yaitu pergaulan anak tunarungu cenderung terbatas dengan sesama tunarungu karena keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan anak-anak yang mendengar yang dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka. Yang ketiga ada kesulitan menempatkan diri dalam situasi berpikir dan perasaan orang lain dapat terlihat dalam interaksi sosial.
Yang terakhir ada karakteristik bahasa dan bicara, yaitu tidak dapat mendengar bahasa lisan. Yang kedua ada perkembangan bahasa lebih lambat dibandingkan anak normal. Yang ketiga ada tantangan dan membentuk kata dan melafalkan suara, kosakata yang kurang variatif, dan menggunakan bahasa isyarat sebagai cara utama berkomunikasi. Jadi untuk anak tunarungu ini tidak memiliki karakteristik fisik karena umumnya tidak memiliki karakteristik fisik yang khas atau terlihat secara fisik karena mereka tidak menunjukkan gangguan itu karena terdapat di Oke, selanjutnya yaitu instrumen identifikasi tunanetra. Terdapat beberapa cara untuk melakukan identifikasi. Yang pertama yaitu dengan wawancara tentang gangguan penglihatan, di mana dapat dijawab dengan ya atau tidak. Seperti gangguan penglihatan yaitu kesulitan mengambil benda kecil di dekat, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus, mampu membedakan warna-warna bentuk, serta mampu membedakan benda paling besar sampai paling kecil dari sekelompok bentuk. Yang kedua yaitu tentang identifikasi buta, yaitu tidak dapat membedakan cahaya. Untuk yang kedua yaitu dengan melakukan screening. Proses screening ini dapat dilakukan dengan bantuan medis seperti Snellen card untuk mengukur ketajaman mata pada jarak jauh, isi Hara-Plex untuk menguji kemampuan penglihatan warna. Untuk yang kedua yaitu tentang tanda-tanda gangguan mata yang dapat dilakukan dengan wawancara tadi. Yang ketiga yaitu dengan penanganan oleh tenaga ahli dan kelanjutannya, di mana penanganan oleh tenaga ahli yang dimaksud adalah peran dokter, ahli mata atau ahli optik akan dapat menggambarkan kondisi fisik dan bantuan teknis yang diperlukan untuk proses penyembuhan maupun identifikasi. Selanjutnya adalah instrumen identifikasi tunarungu. Nah, berikut merupakan instrumen identifikasi tunarungu, yaitu ada dua. Yang pertama kurang pendengaran atau hard of hearing, terus yang kedua tuli atau deaf. Yang pertama kurang pendengaran ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, lalu banyak perhatian terhadap getaran. Setelah itu yang ketiga tidak ada reaksi terhadap bunyi, suara atau terlihatnya. Jadi jika dikagetkan dia tidak akan bereaksi. Lalu selanjutnya terlambat dalam perkembangan bahasa. Biasanya anak tunarungu itu dalam berkomunikasi akan mengalami kesusahan karena dia kurang mendengar suara dari sekitar-sekitar. Lalu yang selanjutnya sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Yang terakhir kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara. Lalu poin yang kedua yaitu tuli atau deaf. Anak tunarungu yang tuli itu sama sekali tidak mampu mendengar. Jadi kalau kurang pendengaran kan masih bisa mendengar meskipun samar-samar. Nah, kalau yang tuli ini sama sekali tidak mampu mendengar. Kemudian kesimpulannya yaitu kemampuan anak tunarungu dan tunanetra dapat berkembang baik atau sebaliknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor di luar diri anak yaitu orang tua. Orang tua adalah sebagai pendidik pertama dan utama dalam memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap anak untuk mengembangkan kemampuannya dalam keterbatasan yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.